Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong dan memelihara hidup kita? Katakan amin. Saudara-saudara sekalian, saya yakin bahwa di tengah situasi apapun juga, ketika engkau percaya dan berharap kepada Tuhan, maka pertolongannya pasti nyata buat setiap kita. Dan bulan ini, di bulan Oktober, kita banyak belajar guard your life, jaga hidupmu. Dan izinkan saya di ibadah sore ini, saya akan sampaikan sebuah tema, terhindar dari kejatuhan. Ucapkan bersama saya, terhindar dari kejatuhan. 2, 3, terhindar dari kejatuhan. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa orang banyak hari-hari ini mengalami kejatuhan. Baik jatuh dalam dosa, mungkin jatuh dalam soal, saudaraku, keputusan yang salah. Mungkin juga mengalami namanya kegagalan dalam kesehatan, kegagalan dalam rumah tangga. Mungkin juga kegagalan dalam soal pekerjaan, bisnis maupun karir. Atau juga ada yang mengalami kemerosotan soal ekonomi, kemerosotan soal, yaitu saudaraku, kesehatan atau pelayanan, atau saudaraku, rohani dan sebagainya. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup mengangkat dan memulihkan orang-orang yang jatuh, yang mengerti. Katakan amin. Ada orang tanya sama segini, Pastor Lukas, kalau saya sudah terlalu parah jatuhnya, kalau saya sudah betul-betul gagal, dan banyak orang meninggalkan saya, masihkah Tuhan mau menerima saya? Masihkah Tuhan bisa dan mau memulihkan saya? Lalu saya berkata, kamu tahu enggak bahwa Yesus berkata, bukan orang sehat yang cari dokter, tapi orang sakit. Yesus sendiri berkata, aku datang ke dunia, bukan cari orang berdosa, bukan cari orang benar ya, tapi cari orang berdosa, orang yang gagal, orang yang hancur, tetapi Tuhan mau pulihkan di dalam dia. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita lihat apa yang Raja Daud nyanyikan dan mazmurkan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 25. Next saja ya. Mari kita lihat Mazmur 37 ayat 23 sampai 25, ayat yang terkenal. Saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, next ya, apabila ia jatuh. Loh, orang berkenan sama Tuhan kok bisa jatuh? Itulah realita. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ucapkan bersama saya, tidaklah sampai tergeletak. 2, 3. Kenapa? Sebab Tuhan ngapain? Menopang tangannya. Ayat 25, dahulu aku muda. Ini Daud berkata, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, ini adalah sebuah pengalaman hidup Daud, pembelajaran hidup Daud sejak muda sampai dia tua. Dan ini ayat yang luar biasa, sejak ayat 23, 24, 25. Ini ayat janji Tuhan bukan hanya dengan Daud, tetapi juga bagi setiap kita yang percaya Yesus. Katakan amin. Yuk kita baca lagi bersama-sama mulai ayat 23, ulang lagi dari ayat yang di awal. Ayo ucapkan bersama, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Ayat 25 baca, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan ini ayat jadi lagu yang terkenal. Tuhan menetapkan
langkah-langkah orang. Yuk nyanyi. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dari awal katakan Tuhan menetapkan. Semua katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Come on church, katakan tangannya. Oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kelihatan yang bisa nyanyi itu Kristen sudah agak lama, saudara itu. Yang tidak bisa nyanyi Kristen baru kemarin, saudara. Yang baru kemarin Anda belajar juga, ya. Ini lagu jadul, tapi lagu yang sangat menguatkan setiap orang percaya. Katakan yes. Nah, melalui ayat ini, Raja Daud sedang membagikan pelajaran penting dari pengalaman hidupnya. Next, ternyata orang benar ya bisa mengalami kejatuhan, bisa mengalami kegagalan. Namun jauh lebih baik jika orang benar bisa selamat atau bisa terhindar dari kejatuhan. Nah, lihat dalam kehidupan Daud di Alkitab, Daud pernah jatuh. Daud ini, saudaraku, pernah sombong. Ya, dan lihat bagaimana ketika dia sombong, akhirnya dia menghitung jumlah tentara dan orang laki-laki yang bisa berperang. Dan di situ akhirnya Tuhan murka. Loh, Pastor Lukas, kenapa sih kok urusan hanya sensus kekuatan saja kok sampai Tuhan murka? Karena kalau Anda mengerti, sebetulnya itu adalah persyaratannya. Sebelum mengadakan sensus, harus berdoa, minta kehendak Tuhan. Tapi ternyata Daud karena kesombongannya, merasa kuat, merasa hebat. Dan akibat kesalahannya, akibat kesombongannya, akibat kejatuhan Daud, sampai akhirnya bangsa Israel kena sampar, penyakit sampar 3 hari, banyak yang mati. Tapi di situ Daud, saudaraku, dia bertobat dalam kejatuhannya, dan dia minta pengampunan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkata melalui seorang nabi, buatlah mezbah di ladang Araunah. Disitulah Daud membeli ladang Araunah. Itulah sebetulnya Yerusalem tua sekarang ini. Dan di ladang itu Daud mempersembahkan binatang, lembu menjadi korban bakaran. Lalu Tuhan mengampuni, penyakit berhenti. Orang Israel dipulihkan Tuhan. Dan di tempat yang samalah akhirnya Raja Salomo membangun bait suci di Yerusalem. Daud pernah mengalami kejatuhan gara-gara dia sombong, tetapi dia bertobat. Daud juga pernah mengalami kejatuhan gara-gara Batsheba, perempuan yang lagi mandi dan telanjang. Ayo, saya mau tanya, yang salah Batsheba atau Daud? Menurut saya di seluruh dunia kalau orang mandi mesti telanjang, saudara itu. Ya, kecuali kalau ada orang kurang waras, saudara. Mandi telanjang itu bukan salah Batsheba, tetapi salah Daud. Kenapa? Karena godaan ada di mana-mana. Sekarang godaan nggak perlu tunggu, lihat dari atas soto rumah untuk cari mana yang mandi telanjang. Di handphone Anda banyak godaan dosa juga. Tetapi Daud, saudaraku, dia tidak waspada sampai jatuh dengan Batsheba. Dan singkatnya, setiap dosa akan melahirkan sebuah, saudaraku, anak
dalam dosa. Akhirnya Batsyeba mengandung dan kemudian Daud cuci tangan supaya suaminya Uria. Tapi ternyata Uria nggak mau tidur dengan istrinya. Sampai akhirnya Daud pinjam tangan musuhnya untuk membunuh Uria. Lihat perbuatan jahat Daud, kejatuhan Daud sampai Tuhan murka. Dan Daud bertobat saat ditegur oleh Nabi Nathan. Makanya kalau kita jatuh, ketika Tuhan tegur kita, jangan keraskan hatimu. Langsung cepat bertobat. Orang bertobat akan alami pengampunan dan pemulihan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nggak usah sibuk pembenaran diri, nggak usah sibuk kemudian kita suruh kamuflase, jaim untuk tidak mau ketahuan orang kelemahan kita. Tetapi Daud belajar ketika dia jatuh, tangan Tuhan sanggup mengangkat dia kembali. Hari ini kalau engkau sedang mengalami kejatuhan, mungkin soal ekonomi, kegagalan demi kegagalan, hari ini ada tangan Tuhan yang ajaib, bisa kembali angkat dan pulihkan saudara dan saya. Yang mau ditopang dan dipulihkan Tuhan, katakan yes, katakan yes. Tetapi saudaraku, jauh lebih baik saudara nggak sampai jatuh. Ya bayar. Kita dengar ya, sangat menyedihkan skandal-skandal hamba Tuhan jatuh perselingkuhan, hamba Tuhan ternyata saudaraku punya anak di luar nikah, ada juga pemimpin rohani atau juga saudaraku yaitu orang Kristen yang jatuh dalam skandal keuangan, skandal soal kekuasaan dan sebagainya. Mengerikan sekali. Tetapi saya percaya walaupun Daud pernah jatuh, orang benar bisa jatuh, tapi saya yakin Tuhan lebih ingin saya dan saudara tidak jatuh. Katakan amin. Tuhan mau supaya saudara nggak terus jatuh bangun dalam dosa, nggak terus jatuh bangun dalam kegagalan dan kesalahan yang sama. Tetapi biar kita bisa, saudaraku, mengalami, saudaraku, yaitu terhindar dari kejatuhan. Siapa mau terhindar dari kejatuhan? Kata bersama saya mau terhindar dari kejatuhan. 2, 3. Nah, Alkitab juga mencatat Daud ini ternyata tidak hanya jatuh, tetapi dia bisa terhindar, lolos dari kejatuhan. Dan salah satu peristiwa ketika Daud ini difitnah oleh Raja Saul, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Dan Daud akhirnya dengan anak buahnya lari ke gua di pegunungan En-Gedi yang ada di Israel. Dan ketika Daud dengan anak buahnya sembunyi di dalam gua, ternyata Raja Saul karena makan terlalu banyak tadi malam, sakit perut saudaraku. Lalu dia cari tempat dan dia masuk ke dalam gua itu dan dia buang hajat. Dan ternyata Daud dan anak buahnya di dalam. Dan disitulah sebetulnya sebuah ketentuan pilihan. Apakah Daud jatuh dengan balas dendam ataukah dia selamat. Maka kita lihat peristiwanya 1 Samuel 24 ayat 3 sampai ayat 8. 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 3 mulai saya baca. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Ini bukan orang kampungan kacangan, enggak. Ini 3.000 orang tentara pilihan. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu, kambing, hutan di daerah En-Gedi di Israel. Ayat yang keempat. Saul sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Saudara, Alkitab kita itu adalah kitab yang sangat manusiawi. Katakan amin. Bukan hanya isinya sorga, tapi juga mendarat. Ternyata buang hajat saja sampai dicatat di Alkitab. Jadi saudara, itu tanda orang sehat. Ya kan? Tadi pagi Anda sudah selesai menuntaskan? Kalau Anda bisa menuntaskan, itu anugerah Tuhan. Katakan amin, saudaraku ya. Nah, orang habis operasi, itu yang ditunggu apa? Supaya bisa kentut. Loh, enggak percaya. Sampai saya pernah mengunjungi jemaat habis operasi. Pastor Lukas doain saya. Doa kesembuhan? Enggak, doakan supaya saya bisa kentut. Loh, kenapa? Karena kalau saya bisa kentut, artinya gasnya bisa keluar. Berarti semua, yaitu saudaraku, obat untuk antibiusnya sudah kembali tidak berfungsi. Jadi saya doakan dalam nama Yesus, Tuhan buat dia kentut. Ayo pegang tangannya Bapak. Saya pegang tangannya. Saya nggak mau langsung pegang, jangan pegang knalpotnya, pegang perutnya. Saudara. Dalam nama Yesus, biar kentut. Begitu selesai, amin. Nggak lama, sekian detik kemudian duduk.
dudut, saudara. Dan ternyata bilang, iya dia ketawa, saya yang menderita, saudara. Ya, nah, tetapi itu normal. Bayangin Alkitab kita. Makanya gini, kita bersyukur ya. Alkitab itu nggak cuma bicara yang di awan-awan, tetapi hal yang realitas sehari-hari, hal yang mendarat, supaya saudara tidak sulit mengaplikasikan Alkitab. Tapi Alkitab ini adalah jawaban dan tuntunan Tuhan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, ya dikatakan apa? Kemudian ayat yang berapa tadi? Ayat yang keempat ya. Untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ya, wah baunya kayak apa? Mending kalau gua ada lubang lainnya jadi udaranya bisa mengalir. Ada es hospennya. Kalau enggak ada, haleluya. Sudah Anda bisa bayangin. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Anak buah Daud berkata kepada Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Weh, anak buah Daud pakai cuplik ayat firman. Janji Tuhan, musuhmu akan kau kalahkan. Engkau akan dibuat Tuhan pemenang. Maka kata anak buah Daud, perbuatlah kepadanya, kepada Saul, apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saudara, Daud sebetulnya didorong oleh anak buahnya. Balas sekarang, bunuh Saul. Karena ini waktunya Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Inilah, come on, ini kairos Tuhan. Daud bangun dan dia seorang tentara. Dia seorang pejuang. Dengan mudah dia akan celing kepala Saul dan jatuh. Tetapi Daud untungnya, di sini dia nyaris gagal dalam kejatuhan lagi untuk balas dendam dengan caranya sendiri. Tapi akhirnya dia tidak jadi memotong kepala Saul, tapi dia hanya potong ujung jubah punca Saul. Ayat yang ayat yang ke-6. Lihat, kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Ucapan 2, 3. Kemudian apa? Berdebar-debarlah hati Daud. Karena ia telah memotong punca Saul. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia, Daud, kepada orang-orangnya. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Loh, Saul itu mertua yang sudah memfitnah Daud dan sudah menghancurkan Daud. Daud masih ngajar anak buahnya untuk respect, hormat sama Saul. Disebut tuanku, bukan disebut monyet itu, bukan saudara itu. Ya, demikianlah kepada tuanku. Bahkan lihat, kepada orang yang diurapi Tuhan. Loh, orang sudah jahat kayak gitu loh. Raja Saul sudah jahat. Bahkan Daud tuh lihat sendiri, roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Bahkan setan merasuk karena Daud yang dipanggil itu main kecapi. Tapi tetap lihat, Daud berkata, jangan kamu melakukan yang jahat kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-8, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia apa? Kurang keras. Ia apa? Tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Ini adalah salah satu cerita Alkitab yang menunjukkan Daud lolos, terhindar dari kejatuhan. Saudara, saya percaya di tengah banyak orang sedang merosot rohaninya, sedang mulai kehilangan cintanya sama Tuhan. Tapi jauh lebih baik saudara tidak jatuh. Engkau makin cinta Tuhan apapun yang terjadi. Katakan amin. Doa saya buat semua keluarga BMC New York. Saudara makin benar-benar maju dan diangkat Tuhan. Alami kemenangan demi kemenangan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Memang ada banyak orang jatuh, kita juga bisa jatuh. Tapi kehendak Tuhan, supaya saudara belajar, Daud juga lolos. Dan kalau Anda baca juga di kisah Alkitab, Daud juga lolos.
waktu dia apa? Sudah emosi, mau membunuh Nabal, orang yang bebal. Saudaraku, tapi akhirnya Abigail, istri Nabal, yang bijaksana, mencegat, menghadang di tengah jalan, dan membawa roti dan juga air minum, dan mohon ampun. Dan Daud akhirnya tidak jadi membunuh, yaitu orang yang Daud sudah benci. Hari ini saudaraku, mari kita belajar. Di tengah-tengah kejatuhan, saya berdoa, saya mau jadi hamba Tuhan yang lolos terhindar dari kejatuhan. Amin. Doakan. Saya juga berdoa buat setiap saudara, di banyak orang, banyak keluarga sedang ancur-ancuran. Saudara terhindar dan engkau lolos dan tetap jadi keluarga yang bahagia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Di tengah banyak orang yang sedang hancur rohaninya, mungkin merosot keuangannya, saudara tetap berkemenangan. Katakan yes. Nah, izinkan saya membagikan dari peristiwa kemenangan Daud ini. Ada 4 rahasia terhindar dari kejatuhan. Yang pertama, lihat 1 Samuel 24 ayat yang kelima. Sekali lagi, tinggal next saja tadi, nyambung di sana. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Alias semua anak buah Daud sudah bilang, ini waktunya, habisi musuhmu. Hajar dia, habisi dia. Saudara, tapi yang menarik Daud, dia tidak mau melakukan itu. Padahal ingat, semua anak buah Daud mengucapkan ayat Alkitab. Kayaknya rohani, bahkan logik, masuk akal, logika. Bahkan Daud cuma sendirian, anak buahnya lebih banyak daripada Daud. Ini suara mayoritas. Tapi Daud tidak mau tertipu, dan Daud tidak mau mengikuti semua usulan itu. Pelajaran yang pertama, jangan tertipu suara logis, next, dan suara mayoritas, tapi menyesatkan. Ayo baca statement poin yang pertama ini, 1, 2, 3. Jangan tertipu suara logis dan mayoritas, tapi apa? Menyesatkan. Suara anak buah Daud masuk akal, logis. Kenapa? Karena Saul terlalu jahat. Saul mengada-ada, memfitnah bahwa Daud akan mengkudeta, padahal Daud sudah sekian lama setia. Dan disinilah semua pendapat yang masuk logika. Tapi ingat, suara logis, suara masuk akal, belum tentu benar. Karena seringkali suara logis menyesatkan. Bahkan suara anak buah Daud adalah mayoritas. Lebih banyak daripada Daud. Entah berapa banyak orang di dalam gua itu. Tetapi saudaraku, walaupun suara mayoritas, suara favorit, suara lebih banyak, tapi ternyata bisa menyesatkan. Hati-hati dengan suara yang Anda baca di Instagram tiap hari, di TikTok tiap hari, yang Anda dengar di YouTube, yang Anda baca di grup WhatsApp, yang Anda langsung ngobrol dengan orang-orang, teman kerja, keluarga, bahkan orang yang kau menjadi teman. Hati-hati, kenapa? Karena kita adalah hasil dari suara siapa yang kita ikuti. Tidak ada yang amin. Saya ulangi lagi. Sampai nangkep ya. Kita adalah hasil dari suara siapa yang kita ikuti. Ya Pak ya? Loh ya Pak ya? Kalau Daud, seandainya dia berpikir, iya ya, masuk akal ya. Semua nasihat teman-temanku ini ya, anak buahku, mereka masuk akal ya. Waduh, ini mayoritas ya. Dan kemudian Daud akhirnya ikut. Dia akan jatuh dalam kejatuhan lagi. Saudara, hari ini, hati-hati. Ya, karena apapun yang sepertinya masuk akal, tapi kalau itu bertentangan dengan Alkitab, tetap itu bukanlah suara kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Seringkali suara yang menyesatkan, terkesan bagus, terkesan masuk akal, terkesan mayoritas favorit, tapi ujungnya adalah menghancurkan. Sebaliknya suara kebenaran,
seringkali terkesan menyakitkan, terkesan sukar, terkesan tidak masuk akal. Tapi kalau engkau kerjakan, hidupmu akan menuju kepada kehidupan kekal. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah. Lihat hari-hari ini, anak-anak muda bilang gini, nggak apa-apa, yang penting saling cinta, living together nggak apa-apa. Toh nanti juga kalau nikah pun juga kan sama aja. Ya kan, nggak apa-apa, apalagi di New York ya, one night stand, ya nggak apa-apalah. Semua kayak begitu kok, di gereja juga banyak kayak gitu. Nah, sepertinya masuk akal, sepertinya mayoritas. Tapi itu akan menghancurkan hidup banyak orang. Saya berdoa semua keluarga BMC New York tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Saya bekali anak-anak muda, walaupun di Amerika, ketika malam prom, dan kemudian berkata, well, kalau sampai membuang dan meninggalkan masa lajang, meninggalkan semua keperawanan, keperjakaan, nggak apa-apa. Tapi itu walaupun seolah-olah mayoritas, tapi suara Tuhan berkata, seks hanya ditetapkan untuk suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Yang mengatakan amin. Hari ini lihat ada banyak gender-gender. Saudaraku, ini sekarang bukan cuma LGBT ya. Sudah Q, terus apa lagi? Plus. Ya kan? Sampai di Jepang orang mau nikah sama apa? Boneka. Bayangin. Ada yang mau nikah sama pohon. Ya, ada yang menikah sama binatang. Dan sebagainya. Sudah tambah aneh. Nah, walaupun mulai tren, walaupun sekarang tambah banyak mayoritas, masuk akal kayaknya. Oh enggak apa-apa human right. Tapi tetap Alkitab berkata, Tuhan menetapkan pernikahan hanya pria dan wanita. Saya tetap percaya firman Tuhan walaupun terkadang kurang favorit, dianggap jadul. Tapi ujungnya adalah kehidupan kekal. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ingat Yesus berkata, jalan menuju ke surga, kepada kehidupan itu sempit, sesak, dan banyak orang tidak mau menghindar. Sementara jalan kepada kebinasaan itu lebar, menyenangkan, oke punya, bahkan favorit diikuti banyak orang. Tapi ujungnya kepada kehancuran. Hari ini pilihlah untuk saudara tidak tertipu dengan suara logis dan mayoritas tapi menyesatkan. Terkadang saudaraku, ada orang, saudaraku, hanya senang dengar khotbah-khotbah yang memberi feel good. Wah, keren. Oh, I am blessed. I am child of God. Oh, keren, bagus. Tapi begitu marah, tersinggung ketika ada khotbah yang menemplak dosa, yang mengoreksi. Saudara, mari kita belajar. Saya percaya ada waktunya Tuhan menghibur. Tapi Tuhan yang makasih ada waktunya dia menghajar, menegur kita. Bukan karena dia kejam, tapi karena dia cinta orang yang dikasihnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Satu kali ada seorang kepala suku di pedalaman Afrika yang saudaraku belum pernah lihat cermin kaca. Misionari yang datang akhirnya memberikan dia satu cermin kaca. Dan waktu ini kepala suku Afrika di pedalaman menatap kaca itu karena rasa ingin tahu. Lalu tiba-tiba dia berkomentar tentang betapa jeleknya orang yang dia lihat di kaca itu. Jelek sekali ya, dia mentertawakan, dia mengejek ya yang dia lihat jelek di kaca itu. Tiba-tiba akhirnya misionari berkata, maaf Pak, wajah jelek yang Anda tertawakan di cermin itu wajah Bapak sendiri. Dan akhirnya dia baru sadar, inikah wajah saya? Langsung dia marah, dia pecahkan cermin itu. Saudara, ini gambaran. Ada banyak orang hanya mau seolah-olah pujian, pengakuan, penghargaan. Tapi ketika mulai ada koreksi, ada teguran, ada sesuatu yang menyakitkan, yang dia tidak suka, segera marah dan membanting kaca cermin itu. Tapi saya percaya siapa cinta didikan dan teguran, ia adalah orang yang bijak dan punya masa depan yang cerah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Karena bersama saya tidak mau tertipu lagi. 2, 3. Lihat kanan kiri badan, jangan tertipu bro. Jangan tertipu ya dek ya. Ya, jangan sampai Anda tertipu ya dengan semua yang Anda follow di Instagram, TikTok yang ternyata menyesatkan. Yang kedua,
rahasia terhindar dari kejatuhan. Lihat 1 Samuel 24 ayat yang ke-6. Ini keren sekali. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca jubah Saul. But then his conscience begin bothering him. Conscience, hati nuraninya mulai mengganggu dia. Saudara, Tuhan itu memberi kita hati nurani. Dan seringkali ini hati Daud berdebar-debar, ini bukan jantungan. Wih, dia kena serangan jantung, enggak. Bukan karena dia nervous. Memang dia grogi. Tapi saudaraku, ini adalah conscience-nya, suara hatinya mulai mengganggu dia, mulai berbicara, menegur dia. Kamu salah loh, kamu enggak boleh loh, enggak boleh. Dan Anda tahu, saya percaya ini merupakan cara menyelamatkan diri dari kejatuhan. Yang kedua adalah jangan remehkan peringatan alarm hatimu. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Jangan remehkan peringatan alarm hatimu. Roh Kudus seringkali berbicara melalui suara hati kita, melalui conscience kita, dengan suara yang lembut, yang menegur kita, atau yang menuntun kita untuk melakukan sesuatu. Jangan Anda abaikan. Untungnya Daud, dia peka waktu dia mendengar suara hatinya mulai mengganggu dia. Dan akhirnya dia stop. Dia nggak mau lebih lagi, dia udah memotong ujung jubah. Walaupun dia bisa langsung celing lehernya Saul. Dia berhenti. Saudara, mari kita belajar. Kita seringkali akan terselamatkan saat saudara mau belajar peka dengan setiap tuntunan Tuhan. Yang mengerti, katakan haleluya. Yang mengerti, katakan haleluya. Siapa percaya kita punya Tuhan yang hidup? Angkat tangan. Kalau Tuhan kita hidup, dia bisa bicara tidak sampai hari ini? Ditanya nggak jawab. Bisa bicara nggak? Bisa. Kita tidak menyembah patung yang punya mulut tapi nggak bisa bicara, yang punya mata tapi nggak bisa melihat, yang punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup sampai hari ini. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Amin. Alamat Tuhan sekarang di mana? Selain alamat Tuhan di surga. Sejak kita percaya Yesus, sejak kita terima Roh Kudus, alamat Tuhan itu di dalam hati kita. Karena kita adalah bait, the temple of God, bait Roh Kudus. Kata bersama saya rumah Roh Kudus. 2, 3. Nah, Roh Kudus itu bisa bicara. Dia bisa bicara, menegur kita, menghentikan kita. Hei, kamu sudah salah loh. Nah, hati-hati ya. Pernah nggak kadang-kadang kita ini mau misalnya ngelakuin sesuatu yang jelas melanggar firman Tuhan. Contohnya mencuri. Waktu mau mencuri tiba-tiba jantungnya duduk. Jangan curi. Kalau Anda tidak lakukan, selesai. Anda selamat. Tapi kalau Anda jangan mencuri, percuma aja, saya curi. Lama-lama kalau Anda terus mencuri, suara itu lama-lama apa? Enggak lagi terdengar. Kenapa? Karena engkau akhirnya mengabaikan suara alarm hatimu. Satu kali ada di Sri Lanka, 15 tentara Sri Lanka yang sedang mencari musuh yang harus mereka tuntaskan. 15 tentara Sri Lanka ini masuk ke hutan belantara. Sudah jalan sekian lama bersama dengan anjing-anjing yang kesetiaan yang menolong mereka untuk menemani mereka berperang. Tiba-tiba ketika sudah sore kecapean, mereka mendapati di hutan belantara itu sudah sebuah sungai. Dan mereka berencana mau berkemah di sana. Tapi belum sampai mulai berkemah, tiba-tiba aneh. Anjing-anjing itu menggonggong dan menyala, sungguh begitu aneh. Dan akhirnya menggonggong dengan suara gonggongan yang keras, seperti yang tidak seperti biasanya. Lalu komandan daripada 15 tentara ini mulai aware. Why? Anjing-anjing ini kok gonggongnya kayak begini? Pasti ada yang tidak beres. Lalu dia bilang pada anak buahnya, coba sebelum kita berkemah di tepi sungai ini, periksa baik-baik kondisi dan keadaan. Dan ternyata mereka mendapati
Di tepi sungai itu sudah terpasang begitu banyak ranjau bom yang ternyata dipasang oleh musuh-musuh mereka. Dan anjing-anjing itu ternyata bisa mengendus dan makanya mereka menyala sampai apa? Sampai akhirnya tentara itu 15 berhasil terselamatkan, tidak sampai kena bom. Akhirnya ketika mereka pulang dan menang perang, anjing itu dijadikan pahlawan, diberi hadiah penghargaan. Kenapa? Karena gara-gara anjing itu, mereka 15 tentara itu terselamatkan. Apa makna story-nya? Untung prajurit-prajurit itu tanggap dengan gonggongan anjing yang ternyata sudah mengendus hal-hal yang bahaya. Seandainya mereka abaikan, seandainya mereka tidak peka, mereka akan mati dan hancur menginjak ranjau-ranjau itu. Hari ini saudaraku, terkadang Tuhan pakai ada khotbah yang menegur kita. Itu seperti gonggongan anjing. Kalau engkau abaikan, engkau akan alami kejatuhan. Tapi kalau engkau peka, Tuhan selamatkan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Seringkali Tuhan juga bisa bicara melalui orang tua saudara. Ketika engkau mau melakukan sesuatu yang kau suka, tiba-tiba orang tuamu dipakai Tuhan menyelamatkan saudara. Nggak bagus loh itu nak. Nah, tergantung saudara. Ketika saudara mungkin mau melakukan sesuatu, tiba-tiba Tuhan pakai pasanganmu. Pak, dipanggil Pak. Para pria-pria, Pak. Pak. Tuhan seringkali menitipkan suaranya melalui istri Anda. Tidak ada yang amin. Betul ibu-ibu? Halo para istri betul? Sering kali Tuhan menitipkan suaranya, pesannya melalui istri Anda. Belajar peka Pak. Jangan bilang, lu wanita bisanya apa? Bu, sering kali Tuhan pakai suami Anda untuk menyampaikan perintah dan pesan Tuhan. Amin. Ketika suami Anda berkata, kamu itu sudah banyak belanja, sudah nggak usah belanja lagi, stop, nabung saja. Lalu marah-marah, ngancam lagi, nanti malam jangan pegang-pegang ya. Makanya ya doakan, kalau tidak ada halangan, minggu depan malam kami akan terbang ke Israel ya. 44 orang sudah gue doakan, termasuk Pastor Yongki dengan ibu ya. Dan masih ada yang tanya, kemarin kan Israel nyerang Iran dan Iran sekarang ngancam ya. Pokoknya kita tetap berdoa ya. Saya bilang sama tim satu yang kita minta tanda. Kalau pesawat semua on schedule dan tetap berangkat, Tuhan kehendaki tetap kita berangkat. Tapi kalau semua cancel karena kondisi, berarti Tuhan mau kita postpone dulu ya. Hidup ini pokoknya belajar lihat alarm dari Tuhan saja. Katakan amin. Ibu Dewi Basir lagi ada di sana dengan rombongan ya. Kita kontak gimana? Aman katanya. Kenapa? Makin sepi makin asik. Kenapa saudaraku? Karena biasanya rombongan turis Indonesia itu banyak sekali. Nah, akhirnya kalau sepi itu asik dan Anda harus tahu ketika bangsa-bangsa lain ketakutan ke sana karena ada perang, justru Indonesia maju tak gentar. Kenapa? Karena diskonnya besar, saudara. Makannya hotelnya pun dapat yang enak-enak ya kan, karena lagi sepi, saudara. Maju tak gentar ya kan. Makanya dukung dalam doa, saudara, supaya kami pulang tidak ikut perang melawan Hamas maupun Hizbullah, saudara, tapi pulang membawa kemenangan dari Tuhan ya. Kalau ada saudara yang mau titip permohonan doa, nggak apa-apa, titip nanti kertas minggu ini, hari ini nanti atau minggu depan, titip Pastor Yongki. Mungkin kok hari ini ya, minggu depan nggak keburu ya. Hari ini saudaraku tanpa nama ya, nggak usah curcol ya, panjang lebar kayak curhat gitu ya. Kertas permohonan doa dan nanti kita akan kumpulkan di Israel dan doakan tiap hari dan kita akan taruh di tembok ratapan ya. Dan Anda harus tahu saudara, bicara tembok ratapan, saya bilang sama beberapa teman-teman yang belum pernah ke Israel. Itu di Israel, di Yerusalem ada tembok ratapan. Orang meratap berdoa di sana. Tapi tahukah Anda, Bu, tembok ratapan juga ada banyak di mall. Di samping restroom, toilet biasanya ada tembok ratapan. Disitulah berkumpul para suami-suami meratap karena istrinya ternyata sudah diperingatkan jangan belanja banyak, belanjanya kalap, saudara. Jadi di tepi restroom mall ada tembok ratapan. Mana Pak Lukas? Tunjukin saya, ajak saya dan traktir saya akan tunjukkan pada saudara. Nah, kata bersama saya, jangan remehkan peringatan alarm hatimu. 2, 3.
Ya Dek ya, mulai sekarang belajar peka. Gini loh, suami istri itu ya, saling menolong, saling ingetin. Kalau satu nggak sejahtera, kalau satu nggak sepakat, jangan nekat. Jangan keras kepala. Saya percaya suami istri itu adalah partner, bukan hanya soal yaitu saudaraku kehidupan rumah tangga, tapi juga partnership di hadapan Tuhan. Ya, makanya yang belum menikah jangan takut menikah, segeralah menikah, tapi jangan ngawur juga, saudara. Karena amin, saudaraku. Yang ketiga, rahasia terhindar dari kejatuhan. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia Daud kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Daud bukan cuman hanya tidak mau tertipu dengan suara logik dan suara mayoritas, tapi menyesatkan. Daud bukan hanya sekedar harus belajar peka dengan suara alarm hatinya, tapi yang ketiga, jangan sungkan menolak dosa. Next. Jangan sungkan menolak dosa. Ucapkan 2, 3. Jangan sungkan menolak apa? Dosa. Daud walaupun semua anak buahnya mendorong dia tegas bilang, enggak. Dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Saudara, sungkanisme karena koncoisme seringkali akan menjebak, menjerumuskan orang kepada kejatuhan. Kita harus berteman, kita harus punya toleransi, kita harus bisa, saudaraku, bangun kesatuan. Tapi enggak selalu yang namanya toleransi, sungkanisme itu sesuai kehendak Tuhan. Nah, kalau seandainya teman-temanmu kemudian ngajak, ayo keluar gereja, kepahitan dengan gereja, tinggalkan gereja. Apa karena Anda sungkan, lalu Anda ikut mereka yang kepahitan? Mari kita belajar, ketika yang lain sedang dalam keadaan tidak taat, engkau tetap setia sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ketika yang lain ngajak ke kasino semua, teman-teman mengajak dugem, teman-teman mengajak hal-hal yang tidak benar, engkau tidak boleh sungkan menolak dosa. Kenapa? Urusan surga neraka bukan rombongan, bro. Enggak ikut-ikutan, sis. Urusan surga neraka keputusan kita pribadi. Yang mengerti katakan haleluya. Daud tegas menolak semua, saudaraku, godaan dosa untuk dia membalas Saul. Dia tolak. Dan hari ini yuk, saudara, jangan sungkan. Ayo pegang dalam bahasa ini. Jangan sungkan. Ya, kadang-kadang udah enak loh nanti. Ini sekarang lagi makan sama bos, dikasih wine, kemudian nanti dikasih alkohol yang berat. Waduh, sungkan loh, ada ganja cimeng juga. Sungkan loh, nanti habis itu diajak untuk dugem, ya ke diskotik. Sungkan akan menjatuhkan. Tapi kalau engkau tegas, tidak. Aku tidak mau jatuh dalam dosa karena aku anak Tuhan. Lihat bagaimana Yusuf tegas menolak rayuan istri Potifar. Siapa yang diangkat Tuhan? Bukan istri Potifar, Yusuf, dan dia cemerlang jadi Perdana Menteri di Mesir. Terkadang ketika kita tegas menolak dosa, kita mungkin dianggap orang yang aneh. Kita bahkan dibully, diejek-ejek. Enggak usah takut, Tuhan itu bisa bela tepat pada waktunya. Di Philadelphia pernah ada seorang, jemaat perempuan yang sudah usia, tapi belum nikah. Jadi maaf kata disebut istilahnya ya perawan tua, nggak laku istilahnya. Satu kali ada orang Indonesia dari state lain suka sama dia. Lalu dia ajak pria itu ke rumah saya. Pastor Lukas doakan. Loh kenapa? Saya mau diajak ke satu state, katanya dia mau serius dengan saya. Saya berkata kepada orang yang suka saya, pokoknya kita nggak boleh macam-macam sebelum kita menikah beneran. Makanya saya ajak, karena pendeta saya, Pastor Lukas, ngajar sesuai Alkitab. Tidak boleh ada seks sebelum nikah. Lalu kemudian saya berkata, oke,
sembahyang ya, doain, hati-hati ya, tegas ya, iya. Ternyata nggak sampai berapa minggu, langsung balik ke villa. Saya putuskan cowok itu. Kenapa? Awalnya kayaknya baik-baik, ternyata ujung-ujungnya minta kepada saya seks sebelum kami menikah. Saya ajak nikah dulu, nggak mau. Wah, ini pria monyet katanya saya tahu. Nggak berani tanggung jawab dan tidak mau tanggung. Saya tolak. Dan kemudian waktu dia balik ke villa, maaf, teman-temannya ngejek dia. Lu tuh gila, lu sok-sok suci, lu dibohongi pendeta, lu sudah perawan tua, masih ada yang mau aja untung. Lu ngapain nolak-nolak? Enggak, Alkitab berkata, aku harus tegas menolak dosa. Saudara, dia nangis, saya kuatkan, saya doakan. Tahu enggak, satu kali waktu dia pulang ke tempat kosnya, sebelah rumah ada orang bule agak tua. Ngajak kenalan. Tampang bule itu sederhana sekali. Singkatnya, bule ini cinta sama wanita ini. Singkatnya, jemaat ini bilang, kalau kamu mau serius, nikah dulu di gereja. Pastor Lukas akan mendoakan dan mengajar firman. Kalau nggak mau, sudah jangan. Akhirnya bule ini mau. Dan begitu menikah, setelah kami doakan dan berkati, apa yang terjadi saudara sekalian? Malam besok paginya, tiba-tiba dia telepon saya. Pak Lukas, waduh, saya ini sebagai gembala, Anda tahu ya. Kalau terima telepon jemaat, itu terkadang hati berdebar-debar. Karena biasanya jemaat telepon itu kalau ada berita duka, kalau ada masalah. Iya Pak ya. Kalau senang lagi makan di buffet, enggak pernah telepon pendeta biasanya. Nah saya kaget, ada apa nih habis nikah kok telepon saya. Saya angkat, ada apa Shalom, ada apa? Puji Tuhan. Waduh lega saya, ada apa? Tuhan baik, ternyata saya baru diajak oleh suami saya diberitahu, ini rumahku, rumah kita, rumahmu. Wah, ternyata saya pikir orang sederhana, ternyata punya rumah. Puji Tuhan, saya pikir tempat kontrak, rumahnya. Saya bilang, puji Tuhan. Besok telepon lagi pagi-pagi. Waduh, ada apa lagi? Shalom Pastor Lukas. Kenapa? Puji Tuhan. Kenapa? Saya baru diajak lihat rumah lain. Dan dia berkata, itu rumahku, juga rumahmu sekarang. Dan hampir 6 hari telepon terus tiap pagi, saudaraku. Dan berkata, suaminya menunjukkan itulah rumahnya. Dan dia baru tahu suaminya ternyata kaya raya, juragan rumah. Dan banyak mengontrak-kontrakan rumah di Philadelphia. Dan hari ini dia tidak boleh kerja lagi di pabrik oleh suaminya. Cuma tinggal jadi nyonya besar. Dapat warisan banyak dari mertuanya dan sebagainya. Kadang-kadang dia tunjukkan, Pastor Lukas ini uangku, dolar ratusan semua. Tapi lama-lama semua saya tahu. Ya kan? Kenapa? Saya bilang ini warisan dari mertua. Saya bilang takut akan Tuhan. Dan Anda tahu, begitu akhirnya itu terdengar dengan teman-temannya yang tadi mengejek. Teman-temannya satu persatu datang. Ada enggak? Tanya sama suamimu. Dia punya adik kayak dia enggak? Dia punya teman kayak dia enggak? Untung jemaat langsung bilang, berkat Tuhan beda-beda. Takut akan Tuhan, hasilnya kemuliaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yang keempat, yang terakhir, rahasia terhindar dari kejatuhan. 1 Samuel 24 ayat yang ke-8. Next. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan ini. Dia melarang. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Keren sekali. Rahasia terhindar dari kejatuhan yang keempat. Next, sharingkan kegagalan. Sharingkan kemenanganmu kepada orang lain. Hidup ini ringan. Hidup ini murah. Yang mahal itu apa? Gengsinya. Ya Pak ya. Kita terkesan maunya pokoknya orang harus tahu semua saya oke saja, sempurna. Tapi padahal tidak sedang oke-oke. Hari ini mari kita belajar. Daud ini, dia berani men-sharingkan kegagalan dan kemenangannya kepada anak buahnya. Supaya apa? Supaya orang lain tidak alami kejatuhan seperti yang pernah Daud alami. Tetapi supaya orang lain juga anak buahnya tidak jatuh dan bisa menang seperti yang Daud alami kemenangannya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, makanya ya hidup ini transparan itu paling enak. Ya enggak? Daripada Anda terlalu banyak munah.
Lebih baik hidup apa deh? Kalau kita lagi gagal, ngomong di hadapan teman, ngomong di hadapan Tuhan, aku lagi gagal dan aku mau dipulihkan. Kalau engkau lagi berhasil, nggak usah sombong, tapi engkau bisa ceritakan supaya orang bisa belajar dan mereka bisa belajar dari semua pengalaman hidupmu. Dan Daud dengan jujur dia cerita. Ini ibarat ya. Kalau Anda jalan di depan gereja, lagi jalan, maaf, lalu Anda nginjek kotoran anjing. Lo kena. Terus apa yang Anda lakukan dengan orang lain? Apa Anda minggir, mundur di belakang semak-semak pohon, lalu Pak Heri lewat. Anda tunggu. Begitu dia nginjek lagi, oh yes, Heri juga nginjek. Terus Heri juga bersama dengan saudara, kita tunggu yuk, kita tunggu ya. Siapa? Supaya Marcel juga nginjek juga. Begitu dia lewat, nginjek lagi kotoran anjing yang sama. Itu namanya jahat. Kenapa? Ingin orang lain sama-sama nginjek kotoran anjing, saudaraku. Sama-sama gagal. Orang yang baik, dia pernah nginjek. Aku bersihkan atau minimal. Hei, tak beritahu ya, di sini ada kotoran anjing. Jangan diinjek, nanti kamu akan bau. Saudara, jadi orang seperti Daud. Dia cegah anak buahnya, aku pernah gagal, lu sekarang gak boleh gagal. Makanya hidup yang penting adalah sudah terbuka dan berani terbuka waktu kita lagi gagal atau waktu kita lagi menang supaya orang lain juga tidak ulangi kesalahan yang sama. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kalau engkau pernah ketipu dengan investasi bodong, enggak usah malu-malu lah. Ngomong terus terang, ya aku pernah keliru investasi. Yang penting mulai sekarang, kamu jangan ulangi seperti saya. Amin, saudaraku. Ya kan? Kalau kita pernah mungkin sukses dalam satu hal, cerita, sharing. Anda tahu, hari-hari ini ada banyak orang sedang kena problem. Sebetulnya pandemi kedua sedang dimulai. Sudah banyak pakar yang mengatakan 2025 akan ada pandemi kembali. Menurut saya bukan tahun depan, sekarang pun sudah terjadi. Yang lalu 2020 pandemi menyerang kesehatan fisik manusia dengan virus COVID. Tapi Anda tahu pandemi gelombang kedua sekarang bukan menyerang ke kesehatan tubuh manusia, tapi menyerang ke mental banyak orang. Makanya banyak orang sedang disorder mental, sakit mental. Ada yang halu, ada yang depresi, ada yang kemudian ingin bunuh diri, ada yang kemudian bipolar, ada yang juga schizophrenia, yaitu dengar-dengar suara-suara yang... Saya berdoa supaya saudara di New York tidak lagi kalah dengan itu, tapi berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah begitu. Ya, dengar, kalau engkau sedang depresi atau sedang stres, salah satu cara kesembuhan, selain kau berdoa cari Tuhan, tapi belajar apa? Sharing sama orang. Kalau engkau simpen terus masalahmu sendiri, kau pendam, kau nggak berani orang lain tahu, engkau akan depresi. Lebih baik cerita sama Tuhan, cerita juga sama hamba Tuhan, cerita sama teman dan komselmu, supaya mereka akhirnya menguatkan saudara. Cerita itu curcol, terkadang tidak perlu solusi, tapi lega. Wanita setuju kan? Betul nggak ibu-ibu? Makanya suami-suami itu, kalau istri Anda wanita lagi curhat, nggak perlu mereka tuh engkau nasihati, nggak perlu. Mereka udah cerdas, mereka tahu nasihatnya apa, solusinya apa ya? Mereka cuma mau apa? Nah, telinga Anda, oh ya, wah masa sih? Kasihan kamu. Wih, satu malam nggak berhenti, saudara. Ayo, saya mau tanya, ini mic berat atau ringan? Ditanya enggak? Ayo, jawab. Berat atau ringan? Ringan. Saya bisa angkat enggak? Bisa dong. Anak kecil juga bisa. Tapi kalau mic yang ringan ini, saya angkat sampai 1 jam. Berat enggak? Berat enggak? Kita mau coba? Anda mau tunggu kebaktian enggak selesai 1 jam lagi? Anda enak, saya masih drive dengan Pak Firkus 2 jam lagi sampai Philadelphia. Akan berat kalau saya terus angkat dan enggak pernah saya lepas. Beban yang ringan, masalah ringan. Kalau engkau pikul sendirian terus, stres, frustrasi, depresi, serahin aja ke Pak Heri. Bro, bye, ambil yang masalahku ya, beres. Amin, saudaraku. Kita perlu sharing sama Tuhan, sharing juga sama orang. Berani cerita terbuka, hidupmu akan terselamatkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kesimpulannya next, yang terakhir kesimpulannya, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Kata bersama saya, ada pengharapan.
di tengah kejatuhan, tetapi Tuhan juga, tim musik silakan, mau kita belajar bagaimana lolos dari kejatuhan, terhindar dari kejatuhan, ya. Dan rahasia terhindar dari kejatuhan ada 4 poin. Yuk kita baca sama-sama 4 poin ini. 1, 2, 3. Jangan tertipu suara logis dan mayoritas, tapi apa? Menyesatkan. Yang kedua, jangan remehkan peringatan alarm hatimu. Ya. Yang ketiga, jangan sungkan menolak dosa. Yang keempat, sharingkan kegagalan dan kemenanganmu kepada orang lain. Siapa mau terhindar dari kejatuhan, nggak lagi mau jatuh pada dosa atau kegagalan yang sama. Yuk berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu